Halo semuanya, kembali lagi di channel Aca 3D di segmen yang udah lama nggak ada, yaitu bacot ya, belajar Creo bareng Dwi. Nah sekarang saya akan coba kembali lagi menghadirkan tutorial Creo. Kali ini kita akan coba belajar mengenai MBD atau Model Based Definition dan juga bagaimana mengatur View Manager supaya nanti ketika di Model Based Definition-nya kita bisa menggonta-ganti namanya combination state ya. Jadi combination state itu gabungan dari berbagai macam status yang ada di View Manager. Oke, di sini nanti kita akan menggabungkan representation, mungkin ada section juga, ada orientation, lalu ada appearance dan juga mungkin ada layers ya. Jadi mari langsung saja kita lihat apa yang sudah saya buat di tutorial kali ini, yang akan nanti mungkin teman-teman bisa coba juga. Hasilnya itu seperti ini nantinya. Misalnya di sini saya sudah ada combination states-nya. Di bagian MBD saya masukkan ukuran-ukurannya dan juga hyperlink-nya ke proses-proses yang lain. Jadi ini saya buat seolah-olah saya ingin memberitahukan bagaimana benda ini nanti akan dibuat atau dimanufaktur. Oleh karena itu nanti di satu file ini akan dibuat berbagai macam bentuk ya. Biasanya mungkin kalau di software lain ketika kita membuat benda itu kita hanya bisa menampilkan satu bentuk dalam satu file. Nah di Creo ini kita bisa menampilkan berbagai macam bentuk di dalam satu file, yaitu nanti mainnya di representation aja. Nah cuman di sini kita gabungkan dengan MBD agar seolah-olah kita bisa memberitahukan orang bagaimana proses ini, bagaimana benda ini nanti akan dibuat, akan diproses ya. Contoh, di sini ada pos 1 artinya proses pertama ya. Mungkin supaya tampilannya lebih besar saya akan aktifkan ya full screen-nya. Jadi di sini saya akan coba masuk ke proses kedua, di mana proses ke-1 kita punya raw material seperti ini dengan panjang 74 x 12 x 6. Lalu masuk ke proses kedua, yaitu untuk pembuatan filletnya. Nah seperti ini saya juga masukkan combination state dari appearance, di mana warna ini saya ganti menjadi hijau. Ya kalau kita lihat tadi di pos 1 pun warnanya itu adalah warna copper ya, warna coklat-coklat gitu. Lalu di pos kedua atau di proses kedua saya ganti warnanya di sini menjadi hijau supaya kelihatan kalau bagian ini diproses ya. Ketika saya masuk ke pos 3, kita lihat di sini kalau pos 3-nya saya klik, di sini juga berubah ya. Jadi untuk mengganti combination state-nya, di sini ada combination state nomor pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya. Supaya nggak sulit ya, saya masuk ke tabnya, saya buat hyperlink pada teks yang ada di sini. Nah di sini saya tahu di proses ketiga saya harus membuat pocketing dengan ukuran sekian dan kedalamannya di pos 3 underscore 2, kedalamannya 1,5, lalu di fillet juga ya 0,5. Setelah itu di pos keempat saya buat hole ya, saya ganti warnanya hijau juga, saya buat transparan juga. Kalau dilihat tadi warnanya itu warna copper dan sekarang berubah menjadi transparan supaya kelihatan kalau di bagian belakangnya lubangnya tembus ya, seperti ini ya. Kita bisa masuk ke pos 4.2, dimana di pos keempat 2 ini saya membuat chamfering ya di bagian lubang di bagian sisi ini juga. Lalu di pos kelima saya buat lubang di sini. Pos ke-6 saya buat fillet dari lubang-lubangnya. Saya buat fillet di atas lubang-lubang tersebut. Lalu di pos ke-7 di sini saya beritahukan kalau ini adalah mirror dari bagian atas ya. Lalu di bagian 8 kita lihat di sini setelah kita buat operasi mirror yang di bagian belakangnya atau bagian bawah, kita buat chamfering lagi ya. Setelah itu di bagian 8.2 kita akhiri dengan membuat fillet di bagian lubang yang belum di fillet. Oke. Kita nonaktifkan full screen mode-nya ya. Jadi kita bisa ganti juga sebenarnya combination state-nya di sini, tapi supaya lebih mudah saya membuat hyperlink yang ada di sini. Nah,
Saya akan coba contohkan satu bagaimana cara membuat combination state yang ada di sini. Jadi untuk membuatnya gampang aja. Jangan lupa kita masuk ke node ya. Di bagian node ini kita bisa plus di sini untuk menambahkan combination state-nya, atau di view manager di bagian all kita bisa klik new ya. Jadi di sini agar lebih mudah saya klik plus aja yang ada di sini, plus. Oke, setelah itu karena saya ingin mengcopy atau membuat seperti proses 8_2 supaya tidak lupa namanya, mungkin saya ganti double klik aja di sini. Jadi caranya bisa rename-nya gini, double klik supaya inget nih, post _8_2_ copy ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan di sini saya tidak akan mematikan fitur-fitur yang ada di sini ya. Jadi misalnya saya ingin mematikan beberapa fitur, gampang aja. Saya tinggal arahkan ke sini ya. Misalnya, kita lihat misalnya di sini kita bisa klik exclude sehingga bagian tersebut tidak ada roundnya atau tidak ada filletnya ya. Baik, kalau misalnya di tempat Anda tidak ada representation seperti ini, maka apa yang Anda lakukan, Anda bisa masuk ke tricolumn ya. Anda bisa masuk ke bagian sini, di bagian tab Anda bisa masuk ke simplify representation. Lalu kita lihat di sini current representation-nya Anda pindahkan ke kanan ya. Kalau sudah oke, sehingga Anda bisa mengganti atau sehingga Anda bisa dengan mudah mengganti status dari representation-nya. Misalnya untuk row-nya Anda tidak ingin include-kan, Anda bisa exclude ya. Kalau Anda ingin mengembalikannya tinggal no explicit status ya, seperti ini. Nah, sekarang misalnya tidak ada yang ingin saya exclude ya, semua akan saya masukkan saja. Hanya saja di sini mungkin di tempat Anda warna dari bendanya masih sama ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke view manager, lalu kita bisa masuk ke appearance, kita bisa klik new, dimana kita bisa ketikkan misalnya post spasi 8 spasi 2 spasi copy ya, enter. Oke, sehingga post 8 spasi 2 spasi copy-nya aktif. Nah, di sini saya tinggal masuk ke view, lalu saya ganti saja warnanya. Misalnya di sini saya masuk ke metal, lalu masuk ke metal copper. Saya aktifkan untuk warna metal copper brush ya. Lalu saya arahkan ke benda yang paling atas nih, step by step crank rod saya. Lalu tekan scroll pada mouse sekali sehingga warnanya berubah menjadi warna copper. Lalu untuk membuat custom warna yang ada di sini, saya tinggal masuk ke appearance, saya masuk ke warna hijau. Saya tinggal pilih di sini, klik, tahan tombol kontrol, klik, tinggal pilih semua bidang yang ingin saya rubah menjadi warna hijau. Untuk menunjukkan bahwa bagian ini adalah bagian yang akan diproses. Kalau sudah, tekan scroll pada mouse sekali ya. Sehingga post 8 2 copy di bagian appearance adalah warna untuk yang saya buat barusan, yaitu warna copper dengan bagian ini hijau. Kalau dikembalikan misalnya saya ke bagian default, maka balik ke warna semula ya. Kalau ke 82 copy yang tadi saya buat. Nah, kalau sudah, saya tinggal masukkan ukurannya aja ya. Misalnya di sini saya ingin memberikan ukuran dari filletnya. Oke, kita bisa masuk ke node. Kita lihat di sini kita akan membuat dari front ya. Hanya saja ketika kita buat dimension, dia tidak bisa mengambil radiusnya, sehingga saya harus membuat potongan. Nah, bagaimana cara mengambil potongannya? Kita bisa masuk ke view, lalu masuk ke section, aktifkan misalnya plane display-nya, kita ambil di sini ya. Kita juga bisa masukkan di sini misalnya ingin ada warnanya. Oke, kalau sudah bisa di checklist, baru di bagian node kita bisa buat dimension ya. Misalnya kita ambil dari ukuran ini, garis ini,
lalu tekan scroll pada mouse sekali. Kita lihat di sini. Ukuran yang saya buat itu terbalik orientasinya. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita tinggal klik aja. Lalu di sini klik kanan tahan, masuk ke change orientation. Kita putar dulu 180 derajat. Ya, karena dia terbalik 180 derajat. Nah, ini karena arahnya salah, tinggal di flip aja. Oke, tinggal di flip. Kalau sudah oke, ternyata tadi arahnya benar ya, ini tinggal kita geser aja. Ya, tinggal kita geser seperti ini. Oke, kalau sudah klik kanan, change orientation lagi, mungkin kita flip. Kita buat 0. Kita flip. Kita buat 180 lagi. Oke, kalau sudah cancel, ini sama aja hasilnya. Kita klik, kita flip text. Nah, gitu. Ternyata ini caranya, kita flip text. Kalau sudah, karena saya tidak ingin membuat representasinya terpotong, maka saya bisa nonaktifkan. Nah, ini juga menariknya di Creo, di mana representation dari potongan itu bisa disimpan, ya. Sehingga ketika saya nonaktifkan, seperti ini saya klik. Ketika saya ingin memanggilnya kembali, saya tidak usah membuat section lagi. Saya cukup mengaktifkan section yang ada di sini. Saya beri nama misalnya B supaya saya ingat B. Ya, saya nonaktifkan. Oke, sekarang ini sudah jadi representationnya, dimana ukurannya sudah saya masukkan, lalu warnanya, orientasi warnanya sudah status warnanya juga sudah saya custom. Nah, sekarang kita akan coba membuat hyperlink ya. Bagaimana cara menghyperlink ke pos 1 misalnya, lalu ke pos 2, ke pos 3_1, pos 3_2 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, di sini kita tinggal mengaktifkan atau membuat teks ya. Misalnya di sini saya ingin teksnya bentuknya nggak seperti ini, tapi sejajar dengan screen ya. Gampang, kita tinggal escape dulu, buat flat to screen ya. Kita aktifkan perintah node-nya. Kita buat teks di sini, misalnya teksnya tingginya 30. Lalu saya buat link, mungkin hurufnya besar semua. Link to post 1 ya. Kalau sudah, kita hyperlink. Nah, di sini ada perintah untuk menghyperlink. Lalu kita aktifkan dia ke pos 1 ya. Di sini ada pos 1 karena saya sudah membuat combination state dari pos 1 ya. Jadi di sini tinggal klik saja pos 1, nanti dia akan menghyperlink ke pos 1 kalau sudah oke. Jadi kalau Anda ingin menghyperlink, Anda buat dulu combination state-nya yang banyak seperti ini. Pos 1, pos 2, pos 3 dan seterusnya. Atau mungkin 2 combination state aja udah cukup. Oke, jangan lupa ini kita update ya, supaya combination state-nya dia terupdate ya di sini. Dimana kita kasih nama tadi combination state-nya adalah pos 82 copy ya. Oke, ini kita ganti dulu, kita hyperlink lagi karena tadi kita update dia hilang. Oke, sorry, dia harusnya hyperlink ke pos 1. Oke, klik di sini, kita update ya, tahan tombol kontrol, kita klik di sini, klik. Oke, nah sekarang dari pos 1 kita hyperlink lagi ke pos 82 copy. Caranya gimana? Sama tadi. Kita buat di sini. Kita beri nama, kita ganti dulu ketinggiannya, lalu kita beri nama link to post 82 copy. Ya, kalau sudah, kita klik di sini, lalu kita hyperlink supaya nanti bisa bolak-balik. Kalau sudah oke. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal update, tahan tombol kontrol, klik aja di sini, klik. Ya, nah di sini hilang lagi. Kita hyperlink, lalu kita hyperlink ke pos 1.
sudah oke. Ini jangan lupa diupdate. Lalu kita tahan tombol kontrol, link to pos 1. Ini link to, saya edit dulu nih, kasih spasi, enter, tahan tombol kontrol, klik, tahan tombol kontrol, klik, jangan lupa di save. Oke, ternyata tadi jangan lupa di save ya, harusnya kita save dulu supaya hyperlinknya nggak hilang. Oke, kita lihat di sini kita save sehingga di sini bisa bolak-balik ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti langkah selanjutnya supaya lebih interaktif, kita bisa mengupload combination state ini ke IR ya, IR yang ada di Creo ya. Jadi di sini ada IR augmented reality yang ada di Creo. Setelah kita upload, nanti kita akan mendapatkan barcode. Nah, dari barcode itu nanti kita bisa ganti ya. Kita bisa gonta-ganti combination state-nya mulai dari pos 1, pos 2, pos 31, pos 32 dan seterusnya. Oke. Jadi dari sini kita tinggal masuk aja ke default all lagi, tinggal di publish aja. Ya, kita tentukan dulu targetnya. Misalnya targetnya ini kita buat nanti mau sebesar apa barcode-nya, sehingga nanti skala antara barcode dengan bendanya proporsional seperti yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk upload ke augmented reality nanti akan di cover di video tutorial yang lain dalam segmen bacot ya, belajar Creo bareng Dwi. Oke. Untuk kali ini sampai di sini saja dulu. Silakan Anda coba bermain menggunakan combination state yang ada di Creo.